ini, tim Oma Simbo berkesempatan silaturahmi ke Komplek Pemakaman Banyu Sumurop. Untuk mencapai lokasi, anak-anak Simbo bisa search di Google Map dengan keyword Makam Pangeran Pekik. Komplek pemakaman ini terletak di Dusun Banyu Sumurop, Girirejo, Imogiri, Bantul, sekitar 2,3 km ke arah selatan dari pemakaman Imogiri. Dusun Banyu Sumurop juga terkenal sebagai pusat kerajinan keris di daerah istimewa Yogyakarta. Tim Oma Simbo mencapai lokasi menggunakan kendaraan roda 4 dan menempuh perjalanan sekitar 45 menit dari pusat kota Yogyakarta. Tujuan tim Oma Simbo berziarah ke pemakaman Banyu Sumurop adalah untuk mengenal tokoh, cerita, sejarah, dan kebudayaan untuk mendapatkan pembelajaran dari peristiwa masa lampau di tanah Mataram. Saya diberi nama oleh simbok saya itu Budiman, gampang, ya kan? Kalau paling dalam Mas Ngabai Budiman Puspito Prasetyo, Setyo Tuhu, derek Sinuwun Pakubono ke-13. Kalau saya Solo, walaupun cuman secara administrasi Solo, tapi kalau secara KTP Pacitan. Ini di bawah Mataram, karena masih Mataram 3, masih Mataram Islam ketiga. Iya. Kalau yang pertama Panembahan Senopati, Hanyakrawati, dan Sultan Agung. Untuk tahun mulainya ada pemakaman di sini itu tahun 1618, itu semasa Sultan Agung. Karena yang dimakamkan di sini adalah waktu Sultan Agung melakukan penyerangan, yaitu termasuknya dari Pangeran Pekik itu kan dulu taklukan dari Sultan Agung. Kalau sini bukan di atas namakan tokoh, tapi di sini ada mulai dari ada pemakaman itu Kanjeng Gusti Pangeran Pekik. Gusti Pangeran Pekik, beliau adalah besan utawi mertuanya anaknya Sultan Agung, dan beliau juga diangkat sebagai panembakannya, sebagai ini panglima perang waktu itu. Pangeran Pekik itu adalah putra seorang saudagar kaya, bahkan dia juga seorang bupati. Cuman kalau zaman dulu itu kan beliau yang terus terang aja yang mempunyai kedudukan dan harta yang banyak, terus aja banyak pengaruhnya, bahkan bisa mengikuti. Nah, beliau adalah seorang pangeran karena punya bawahan dan bawahan. Untuk itu setelah tahu Sultan Agung itu di sana di Surabaya ternyata ada ini. Nah, justru itu kesempatan itu satu-satunya untuk bergabung dengan adanya peperangan. Setelah itu takluk dengan kekuasaan Sultan Agung. Akhirnya beliau mengikut karena ada tujuannya sama, yaitu pengembangan Islam atau dakwah Islamic in Java, kan gitu. Jadi terus terang udah memakai dan memakai budayanya juga budaya Jawa. Tuh akhirnya beliau mengikuti di mana Sultan Agung mau mengadakan peperangan untuk mencari tanah jajahan itu, beliau juga menjadi seorang panglima perang. Setelah itu ada juga ditemani dari Pangeran Lamongan. Itu dari sono juga seorang putra saudagar, bahkan Pangeran Pekik itu juga ada yang menyebut itu masih santri dari Sunan Ampel. Itu dipisah dari garis seorang pangeran, itu seorang santri karena dari dari Sunan Ampel. Iya. Bahkan di Ponorogo sendiri itu ada adik dari Pangeran Pekik, itu karena Pangeran Pekik itu ada 4 bersaudara, beliau yang paling tua sendiri. Untuk global ceritanya itu karena semua sejarah itu
nggak difleksibelkan dengan keluarga. Biasanya cuman beliau-beliau yang ini ya, biasanya kan gitu. Terus nanti biasanya kan namanya tugas dibawa dengan Sultan Pangeran Lamongan, akhirnya dan Wadiobolonya. Jarang sekali kan sekalian nama keluarga itu kan jarang sekali. Kan biasanya kan gitu. Nah akhirnya juga ikut, tapi mungkin tadi ada patokan yang nggak boleh diceritakan. Di Mangkurat Agung itu terjadinya mungkin dalam bahasa kita salah pahaman, nggak tahu yang sejelasnya, cuma nanya kekuasaan, ya kan, harus ditegakkan dengan mungkin istilahnya pidono, ya tuh ganjaran yang harus diterima kan mungkin gitu, walaupun memang itu aslinya adalah bukan dari seorang istilahnya pengeraman atau ini apa musuh dalam selimut kan bukan, aslinya kan itu. Ya. Kalau untuk perjalanan beliau waktu sama Kanjeng Gusti Pangeran Beke itu kan setelah beliau 1632 itu kan masa pemimpinan Sultan Agung tuh. Jadi untuk penaklukan itu ya cuman itu setelah dari Surabaya ke Lamongan ini. Iya, karena itu setelah itu kan ada setelah Sultan Agung kan terus adanya ini apa dari anaknya yaitu Amangkurat Agung itu. Setelah itu kan pernah melakukan ada kekalahan kan, sampai lari ke istilahnya gimana ya, diumpan terus. Nah akhirnya setelah itu kan disusupi. Nah itu bukan kalah perang, tapi kalah dalam hal menjaga ini apa namanya, ya orang bilang kebebasan dari kerajaan itu sendiri kan. Nah setelah itu kan disusupi gini kan. Nah akhirnya justru bukan Belanda sendiri yang membunuh ininya, tapi paling beliau dari perkataan beliau sendiri kan. Rorohi itu sebenarnya beliau itu adalah wanita. Itu mungkin di dalam tanah jajahan beliau Sultan Agung dan berikut Amangkurat Agung, itu wanita itu yang mungkin ada salah satunya yang ada di dalamnya beliau Rorohi itu. Makanya menjadikan wanita pilihan walaupun masih belasan tahun, mungkin kurang lebih 11 tahun beliau diangkat untuk dibawa, diminta untuk nanti menjadi pendamping itu kan, untuk jadikan garwo karena gitu ya. Karena mungkin ya nggak tahu, mungkin kalau kita gambarkan aja mungkin bukan kayak kayak apa mau kita gambarkan kan ya, kesempurnaannya beliau mungkin gitu. Tapi ada yang cerita katanya beliau itu juga masih ada keturunan Tionghoa katanya kan gitu. Katanya itu luar biasa. Setelah itu mau ngajak dewasa mungkin ya sekitar 16-17 tahun, iya kan, itu udah sempurna lah dalam kedewasaannya. Akhirnya anaknya dari Mangkurat Agung itu yang ada yang seneng. Nah terus Kanjeng Pangeran Beke yang karena yang membesarkan yang dititipi kan, akhirnya yang menjadikan salah pahaman keliru, dianggap keliru adalah Pangeran Beke kan itu. Makanya Rorohi juga mungkin tahu ceritanya, suruh mau dibunuh Pangeran Beke, akhirnya kan mau ditabrak oleh Rorohi itu terungkep ini, tapi kan akhirnya meninggal beliau karena istilahnya kayak dibilang senjata makan tuan itu, tapi kan memang sengaja itu. Sebelum daripada beliau yang lebih saya mati duluan kan gitu. Kalau untuk jumlah dari makamnya itu kurang lebih ada 63. Itu berikutnya yang di luar sana itu ada 12 badan. Di sini yang paling biasanya untuk ritual untuk ini apa hadoroh. Itu hadoroh itu biasanya yang pertama dulu ada Kanjeng Gusti Pangeran Beke, terus Kanjeng Gusti Pangeran Lamongan, Kanjeng Ratu Amangkurat.
karena walaupun belum resmi beliau tuh ini kan tapi udah secara dohir dari dulu diangkat itu udah menjadikan istri dari Amangkurat, makanya di sini Ratu Amangkurat. Terus yang ketiga adalah Kanjeng Gusti Pangeran Timur, putra dari Kanjeng Pangeran Pekik. Kalau kita kembali ke ya zaman dulu ya, ini kan sama, kita kembali lagi zaman dulu, jadi bukan cerita yang ini lagi. Jadi kan gini, kalau dulu waktu Sultan Agung dalam mencari wahyu yang mungkin sudah pernah ada yang cerita untuk dimana menjadikan nanti makam pertama Sultan Agung atau Mataram ketiga kan gitu. Akhirnya sampai jalan-jalan katanya berhentilah di sana sebelah sana. Waktu dulu, kalau dulu kan belum ada sama sekali yang namanya rumah kan, adanya cuma hutan dan hutan kan gitu. Mungkin di situ tuh waktunya sholat. Sinuwun. Ini bahasanya kita mungkin ya. Jadi kita ngambilnya jadi ini ya. Ini waktunya sholat. Tapi nggak ada, di tengah hutan nggak ada air. Oh iya. Nah, namanya kun fayakun. Nah, kayaknya kan. Tapi artinya sebelah sana, bukan aslinya bukan sini tapi sebelah sana dia, di atas sana. Nah, udah duduk ya karena mungkin memohon dan berdoa kan gitu. Tiba-tiba di situ tekan beliau tuh di tanah itu mau cuman gini aja dia duduk, mungkin kan dia duduk biasanya, maaf duduknya kan kalau kayak raja kan ini kan mesti kayak gini, terus tekan kan langsung di gini kan, jadi seperti kayak jenengan gini habis itu. Nah terus sebenarnya mungkin di kurang lebihnya gini, sumurupa neng kini kan ono banyu, makanya neng kini tak jenengke banyu semurup. Banyu itu kan air, sumurup itu pangerti ya, sumurupa ngerti ya kan gitu bosan. Nah itu namanya kalau udah kun fayakun, apapun yang kehendaki Allah itu semuanya akan terjadi kan gitu. Nah itu kelebihannya, makanya banyu sumurup. Banyu sumurup, banyu itu kan air, sumurup ya sumurup ngerti ya, sumurup kan gitu. Ya. Kalau untuk yang di sini itu secara suri tauladan itu regenerasi nanti itu adalah beliau apa, walaupun segitu jauhnya dari sana meninggalkan keluarga, tetap beliau setia tubuh, ya kan, setia tubuh apa, setia tubuh yaitu tetap patuh, tetap ini apa, ngikutin apa yang beliau katakan Sultan Agung, ya kan, ikut berjuang kan itu dalam hal penyebaran agama tuh. Dan yang kedua, beliau juga terus terang yang dimakamkan di sini orang-orang yang terus terang aja dekat mungkin, ya kan, dekat, namanya dekat ratu, apa itu ratu raja kan itu. Terus yang di samping itu bahkan beliau-beliau itu rela merelakan ini apa, sampai harta nyawa pun ditaruhkan. Itu yang jelas ya, jiwa rogo. Kalau jenengan kan kalau mati nggak mau, sukses mau kan gitu. Kalau dulu itu orang seperti kita diibaratkan orang mencari air untuk gali sumur. Kalau orang dulu itu kan dicari dulu, ya kan. Nah di antaranya itu yang pas untuk katanya beliau-beliau pembangkang kerajaan kan gitu, ini istilahnya kan ada beliau-beliau yang pembangkang kerajaan kan gitu. Itu kan terus terang aja dicarikan mungkin yang lembah, tapi kalau raja-raja itu carinya mesti yang dataran tinggi, yang bilang katanya masih suci kan gitu. Nah itu saya mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan ke depan makam ini diketahui oleh nasional, bahkan perlu mancanegara, yang kita sebagai kearifan lokal kita yang diceritakan adalah dari begitu setia tubuhnya terhadap raja, ya kan, seenggaknya kan gitu, mengangkatnya. Jadi enggak seperti mungkin ada cerita untuk
Mangkurat Agung itu, Oh, ya iya. kan? Jadi sebagai kearifan lokal kita juga harus bisa bagaimana cara untuk bisa kita mengangkat budaya, dan di sini ada situs kan. Iya. Nah itulah itu.